Tadi gimana kak? Gimana kak? Apa kak? Tadi bawa makanan kamu yang masakin sendiri atau gimana? Atau pesan atau seperti apa kak? Mana bang? Maaf ya semuanya. Umur 40 memang lagi nggak bagus ya, karena kan memang keturunan ya, genetik. Cobaan demi cobaan menghampiri Inul Daratista. Baru saja lega, suami tercinta telah pulih dari luka di kakinya. Kini giliran Inul yang mengalami gangguan pada matanya. Kepada tim Star Pro, istri Adam Suseno ini mengaku indera penglihatannya kurang berfungsi secara maksimal akibat menderita katarak. Kabur karena kan aku ada silinder plus minus itu progresif, jadi harus dikasih lensa. Tapi aku lensanya tanam bukan kacamata, makanya nanti harus bersih. Jadi ini kabur. Ya enggak kan, di atas umur 40 memang lagi nggak bagus ya, karena kan memang keturunan ya, genetik. Gangguan penglihatannya bikin Inul tak nyaman melakukan aktivitas sehari-hari. Padahal Inul sudah melakukan pemeriksaan medis dan meminum obat, namun hasilnya tidak banyak perubahan. Akhirnya dokter spesialis mata yang memeriksanya menyarankan agar Inul harus menjalani operasi mata agar penglihatannya kembali berfungsi seperti semula. Beda, ditempel lensanya. Iya, operasi. Enggak, karena itu lensanya dari Singapura, harus order dulu. Gangguan penglihatan yang dialami Inul Daratista sebenarnya sudah dirasakan sejak beberapa tahun lalu. Kenapa mataku sampai blank, kadang-kadang tuh cekot terus kadang-kadang juga pusingnya minta ampun, terus mata itu berat sampai berair, penglihatan sempat kabur dan lain sebagainya. Nah itu kan bahaya ya, katanya dokter bisa kena glukoma. Berbarengan dengan gangguan penglihatan matanya, Inul juga mengalami penyumbatan darah di batang otak. Untungnya, penyumbatan darah di otak sang biduanita dapat diatasi setelah menjalani tindakan medis DSA. Nah ini masalahnya, jadi pembuluh darahnya itu salurannya itu semuanya buntu gitu, jadi batang otak apa segala macam di sini tuh separuh. Kesehatan Inul kembali terganggu di penghujung tahun lalu. Selama berhari-hari, badan Inul kram dan kejang, hingga sakit di sekujur tubuh dan keluar keringat dingin. Pemeriksaan dokter, Inul dinyatakan terinfeksi bakteri Clostridium difficile yang merupakan bakteri langka menyerang sistem pencernaan. Setelah menjalani pengobatan di Penang, Malaysia, kondisi Inul membaik. Kayak sakitnya tuh kayak aneh aja gitu, terus tiba-tiba gitu badan tuh dingin banget gitu, kayak dikutup gitu, nggak enak banget pokoknya, nggak karu-karuan badan itu, terus fesesnya nggak enak, pokoknya nggak enak banget itu selama 1 bulan keluar masuk rumah sakit. Itu bukan masalah duitnya yang habis banyak, tapi waktunya kebuang banyak, terus stres tinggi, terus sakit apa itu sampai aku pernah pergi ke Penang juga kemarin itu kan, medical check up segala macem. Ya pengen jangan dikasih sakit lagi yang kayak kemarin aja gitu. Salam. Tahu apa nih kau? Lombok. Pria Ricis makin kesini makin sumringah. Apalagi sejak bertemu dengan pria mapan dan punya selera humor yang sama bernama Evan DC. Cinta Ria Ricis makin menyala-nyala. Entah kapan persisnya cerita cinta mereka bermula. Ricis dan Evan sepertinya makin go public. Setelah ditutup-tutupi, Ricis akhirnya mengenalkan Evan kepada kedua kakaknya Oki Setiana Dewi dan Cindy, calon kakak ipar Evan. Maka inilah reaksi terkejut Evan yang baru bangun, tiba-tiba saja mendapat video call Ricis bersama Oki dan Cindy. Ada yang mau ngomong. Wait. Iya, Ibu. Cepat ngomong. Mau ngomong nggak?
Umurnya 36 tahun. Cepet mau gak? Sehat aja ya. Harus saja. Assalamualaikum. Ini kakaknya Ricis yang kedua. Dengan malu-malu, Evan hanya bisa tersenyum tipis. Pemain saksofon Denny Caknan ini seolah merasa seperti sedang diinterogasi oleh Oki dan Cindy. Apalagi Oki meminta Evan menjaga Ricis, adik semata wayangnya itu. Boleh bertanya nggak atau pesan-pesan untuk jagain adenya? Nggak ada, itu dulu ya. Oke, nggak jadi, udah itu aja. Dia tidur lagi. Maaf ganggu ya. Baru bangun. Yowes, turu meneh. Bye-bye. Assalamualaikum ya. Hanya ingin mengenalkan Evan ke kakak-kakaknya atau sekedar publik tahu bahwa mereka sudah menjalin hubungan. Sepertinya hubungan itu belum terang benderang. Namun Oki mengaku Ricis nggak lebih tertutup dan berhati-hati. Benarkah Ricis takut salah memilih pasangan hidup lantaran pernah merasakan kenyataan pahit berkali-kali di masa lalu? Sebelum nikah ketika dia masih lajang itu sibuk kali tiap hari itu curhat dan nanya ini itu. Tapi setelah nikah kan ya udah punya suami ya udah gitu. Nah setelah nggak nikah lagi ya udah kayaknya udah punya hidup sendiri. Mungkin Boki mikirnya ya udah lebih dewasa, udah lebih ngerti banyak hal. Penjajakan dulu aja karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi penjajakan dulu aja, perkenalan dulu aja. Sikap Ricis yang lebih tertutup dan berhati-hati dalam memilih pasangan bisa dipahami. Sebab jika berkaca dari masa lalu, Ricis memang tampak terlalu cepat menentukan pilihan. Memilih Rian sebagai calon suami yang konon disebutnya sebagai ta'aruf. Padahal keduanya tak cukup lama berkenalan. Ricis yang saat itu benar-benar jatuh cinta, rela untuk datang langsung ke Aceh menemui Rian. Tapi sayang, pengorbanan itu berujung paling pahit. Ya, kedekatan Ricis dan Evan juga diperlihatkan saat Ricis yang sehari-harinya sibuk sebagai YouTuber. Namun kali ini menyempatkan untuk menemani Evan bekerja, hingga sampai menjemputnya di luar kota. Boleh dong. Apa kabar kak? Tadi gimana kak? Siapa kak? Tadi bawa makanan kamu yang masakin sendiri atau gimana? Atau pesan atau seperti apa kak? Mana bang? Merasa Evan akan menjadi jodoh masa depannya kelak, Ricis pun sengaja men-spill rumah barunya yang telah rampung. Hal tersebut memicu spekulasi jika rumah seluas 1000 meter itu akan ia tempati bersama Evan. Lantaran Evan langsung diajak berkeliling rumah mewah itu. Gimana mas? Bagus gak mas rumahnya Maul? Bagus gak rumahnya Maul? Ini rumahnya Maul, dia bawa di sini. Nanti aku nggak tidur di sini, aku ikut kau. Maksudnya itu kucingnya bagus. Maksudnya itu kucingnya bagus. Kucingnya bagus. Kau usahakan